Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Lagu yang terakhir itu kata-katanya bagus ya. Menikmati Tuhan. Menikmati kasih-Nya. Coba Jaka yang terakhir ayatnya apa sih? Liriknya apa tuh? Nih. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Di setiap waktu kau berharga, ya. Jadi setiap memuji Tuhan tuh pasti ada lagu-lagu yang menyentuh hati kita gitu ya. Ada lagu-lagu yang sangat memberkati gitu. Ada lagu-lagu yang seperti menggugah kita. Oh iya, aduh selama ini mungkin aku ibadah tidak menikmati Tuhan, tidak menikmati Yesus gitu ya. Jadi maka itu ketika kita datang ibadah, kita mesti persiapkan diri kita ini dengan baik, ya. Ketika kita mempersiapkan diri kita dengan baik, kita sepakat dengan Tuhan. Tuhan, aku mau datang ke rumahmu, kata Tuhan, aku juga mau hadir di tengah-tengah persekutuanmu. Kita sepakat dengan Tuhan, di situ ada kuasa yang bekerja, ya. Kuasa ibadah, kuasa firman, kuasa puji-pujian, itulah kita menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, amin ya. Puji Tuhan, saya senang setiap ada di dalam rumah Tuhan ya. Bukan hanya hari Kamis, hari Minggu juga saya senang. Ya, pokoknya setiap hari ibadah saya mau menikmati Tuhan, saya mau menikmati Yesus ya. Puji Tuhan, ini nanti akan dibagikan secara gereja. Nanti tanggal 1 April kita akan ibadah memperingati secara kecil-kecilan di wadah gitu ya. Memperingati 100 tahun GPDI. Jadi kita juga bukan GPDI, maksudnya Gereja Pantekosta gitu ya. Asal mulanya. Ini kita di kaum ibu udah dibagiin oleh Tante Grace ya. Jadi ini hari saya sudah fotokopi tadi yang Gewi bawa. Nanti akan dibawakan, kalau suami istri ambil satu aja gitu ya. Saya cuma fotokopi 50 set. Jadi nanti di rumah dibaca. Jadi ketika nanti tanggal 1 April itu hamba Tuhan berbicara tentang sejarah gereja Pantekosta, kita ngerti gitu ya. Kenapa kita beribadah di gereja Pantekosta gitu ya. Gerakan Roh Kudusnya yang luar biasa gitu ya. Tapi di bagiannya terakhir. Kalau di bagian sekarang ntar kamu baca ini, saya ngomong sendiri ya. Kamu baca ini gitu ya. Jadi di bagiannya terakhir ya. Dep ya, jangan lupa ya Dep ya. Tadi bagi ya. 3 orang aja baginya supaya cepat. Nanti di rumah dibaca, jangan ditinggal setiap ibadah bawa ya. Karena ini menjelang hari Paskah. Jadi saya pada malam ini mau berbicara tentang kebangkitan Tuhan ya. Jadi kebangkitan Tuhan itu gak mesti saya khotbahnya nanti pas tanggal berapa April itu, tanggal 5 April gitu ya. Tapi firman Tuhan kita harus belajar terus, diulang-ulang supaya itu terpateri. Jadi kan ada orang berdoa begini, Tuhan biarlah firman-Mu terpateri di hati kami. Jadi terpateri itu artinya firman itu mendarah daging. Firman itu menguasai kita. Nah ini yang harus kita lakukan. Kenapa firman itu diulang-ulang? Tiap tahun kita akan belajar terus. Tiap tahun kita akan belajar terus. Supaya firman itu menguasai pikiran kita. Dan kita tahu kenapa kita menjadi Kristen, kenapa kita percaya kepada Tuhan, kenapa kita percaya kepada kematian dan kebangkitan Tuhan. Kenapa kita percaya kepada kuasa Roh Kudus, sedangkan ada gereja yang lain tidak percaya Roh Kudus gitu ya. Nah kita belajar walaupun cuma sedikit-sedikit, tapi ketika itu nancep di pikiran kita itu sangat memberkati kita. Puji Tuhan. Kalau bicara tentang kebangkitan, tentu ada kematian ya. Itu di antara banyak pendiri agama, cuma Yesus yang berkata bahwa dia pernah mati dan dia pernah bangkit dan dia hidup untuk selamanya. Itu cuma ada satu yang bisa berbicara itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pendiri-pendiri yang lain semua mati dan tapi dia tidak bangkit lagi. Ya, kan ada di share di grup ya, kalau menjelang Paskah ini banyak orang yang share di grup gitu tentang pribadi Yesus. Dengan berbagai gelarnya dia, ya, dia raja, tapi dia tidak ada wilayah pemerintahannya. Wilayahnya bukan di dunia ini, tapi di hati kita. Ya, dia bisa menaklukkan banyak musuh tanpa senjata.
Dia bukan dokter tapi dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia dokter di antara segala dokter, dia mengatasi semua dokter. Ada banyak gelar-gelar yang nanti kalau kamu terima jangan baca sambil lalu tapi nikmatin. Wah iya benar, luar biasa. Tuhan yang kita sembah itu luar biasa. Ya, saya bangga gitu ya. Setiap duduk di dalam rumah Tuhan saya bangga jadi anak Tuhan. Tentu saya membawa satu kehidupan yang mencerminkan Yesus ada di hati saya. Jadi selalu kita tuh harus punya satu prinsip dasar yang seperti ini. Ini firman ya, saya diciptakan segambar serupa dengan Allah. Berarti kita punya kehidupan adalah mengikuti pola atau blueprintnya itu, yaitu Allah itu sendiri. Maka dikatakan kita berbeda dengan binatang. Binatang punya jiwa dan tubuh, kita punya roh, jiwa dan tubuh. Makanya waktu saya angkat tema bahwa iblis datang ingin mencuri dulu. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Itu enggak main-main kalau kita belajar firman. Kan sering saya ulang-ulangnya, firmannya juga udah kita banyak belajar. Dia kalau sudah curi, dia curi damai sejahteramu, imanmu sampai engkau tidak beriman dan engkau binasa. Sampai engkau amblas di situ. Itu yang dia mau, iblis. Dia akan hancurkan rumah tanggamu sampai engkau tidak berdaya dan engkau betul-betul tidak bangkit lagi. Itu yang dia mau. Maka kita harus belajar, kalau kita ada masalah kita tahu ini pekerjaan iblis, kita lawan. Aku harus menang atas pencobaan. Karena Yesus sudah bangkit dan kuasa kebangkitannya itu harus menguasai kita. Nanti kita baca, Rasul Paulus katakan kalau Yesus tidak bangkit, hidup kita itu, kepercayaan kita itu sia-sia. Kita sama aja seperti agama yang lain, percaya kepada dewanya yang mati dan tidak pernah bangkit. Itu yang membedakan kita umat Kristen. Kuasa kebangkitan itu akan mengubah hidup kita, pola pikir kita, pengharapan kita. Karena dia hidup dan ada janji yang kekal yang dia berikan kepada kita. Jadi kita hidup mengiring Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus, yaitu menikmati janji-janjinya Tuhan. Saya waktu berapa minggu yang lalu, kalau nggak salah tanggal 4 Maret ya. Tadi saya baru ngeliat tuh, itunya ya. Tante baru ngeliat tuh, udah diupload ya. Tanggal 4 Maret waktu khotbah tentang Yusuf. Saya akan ulang-ulangi sedikit supaya Anda tuh, ingat lagi tentang Yusuf. Jadi tadi saya buka khotbah saya, terus saya share kepada beberapa teman saya yang saya tahu lagi dalam kelemahan. Dan ya puji Tuhan dia merespon, saya sangat diberkati, saya dikuatkan. Ya. Jadi saya terus menelaah hidup saya. Iya benar Tuhan. Kalau saya di dalam pencobaan saya jatuh, saya tidak menang, mungkin saya tidak ada di mimbar ini hari ini. Saya menjadi orang yang kalah, mungkin ada di belakang, gak tahu saya lagi ngapain. Tapi karena saya nurut kepada firman Tuhan, begitu jatuh bangun dan susah penuh air mata, saya tetap setia kepada Tuhan. Saya bilang Tuhan saya bersyukur hari ini saya ada di sini. Maka kita nggak boleh bernostalgia untuk mengiring Tuhan. Nggak ada istilah nostalgia kecuali kita udah bongkok, nggak kuat jalan. Ya udahlah, tinggal nostalgia. Ya kan udah nggak kuat jalan, tapi masih bisa ada pelayanan yang kita lakukan. Kita berdoa di rumah. Nanti nih saya kalau udah tua. Ada banyak orang bernostalgia gini. Dulu saya tuh pelayan Tuhan di mana. Oh dulu saya itu singer paling ngetop. Dulu itu saya pemain sandiwara dulu ceritanya dulu. Ini kita anak Tuhan yang mengerti kematian dan kebangkitan Tuhan. Pengorbanannya yang begitu besar buat kita. Kita tidak akan berkata begitu. Kita tidak akan berkata aduh dulu saya setia sama Tuhan. Sekarang saya gak bisa setia. Jangan katakan itu. Kamu tidak akan pernah bisa jadi Yusuf yang berhasil hidupnya dipimpin Tuhan. Selalu disertai Tuhan kalau kita tidak setia. Saya juga begini, saya lagi merenungi hidup saya ya. Maaf, saya ini cengeng. Saya lagi merenungi hidup saya begini. Tanggal 21 Mei nanti 40 tahun pernikahan saya.
40 tahun. Bukan masa yang mudah. Bisa sampai 40 tahun. Terus saya merenung, oh iya Tuhan dulu dia begini begitu. Dulu dia nyakitin saya, dulu dia gitu, tapi Tuhan sekarang saya bersyukur. Dia bisa nurut sama Tuhan, walaupun masih adalah hal-hal yang gak nurut gitu ya. Duh saya bersyukur Tuhan, coba kalau saya gak setia Tuhan, udah bubar dari dulu. Itu boleh kita bernostalgia dulu. Tapi untuk melayani pekerjaan Tuhan jangan ada nostalgia. Saya bilang saya bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari ini saya masih setia. Dan saya akan setia. Visi saya bilang Tuhan saya akan setia sampai mati. Sampai Tuhan memanggil saya. Kita kan gak tahu dipanggil Tuhan kapan. Gak bisa diprediksi. Apakah kita akan sesuai dengan yang Musa katakan 70 tahun? Apa kita diberi bonus 20 tahun sampai 90 tahun? Atau kita malah gak sampai umur 70? Gak ada orang bisa tahu. Yang penting adalah sekarang aku setia. Tuhan menyertai aku dan pada waktunya segala penderitaan yang tidak indah itu Tuhan akan buat menjadi indah pada waktunya. Seperti Yusuf, 13 tahun bukan waktu yang singkat loh. 13 tahun. Dari prahara sampai saya punya istilah sendiri prahara yang dia alami di dalam hidupnya. Karena dia setia, dia percaya Tuhan menyertai dia jadi orang yang sukses. Nah, Yusuf hidup bukan di zaman perjanjian baru. Enggak ada kematian Yesus. Masih pakai darah anak domba. Kita berbahagialah hari ini kita hidup di zaman anugerah. Di mana darah Yesus sendiri itu dia berikan untuk menebus dosa kita. Untuk menjadikan kita ini berharga. Berharga di mata Tuhan sampai pada saat ini. Saya kalau bisa dipakai Tuhan sampai hari ini saya bilang kepada Tuhan, Tuhan saya tahu saya berharga di matamu. Bukan suatu kebanggaan, wah aku jadi pejabat tinggi nih di GPDI. Bukan, tapi saya bilang begini Tuhan aku berharga di matamu. Sehingga engkau berkenan memberkati aku, memberikan kemampuan untuk aku bisa mengajar seperti ini. Dulu cita-citanya jadi guru. Ternyata saya tuh nakal, sering ngelawan guru. Akhirnya saya robah haluan, enggak mau jadi guru. Karena guru dilawan, nanti pasti ada hukum karma, aku akan dilawan guru gitu ya. Saya tuh pemikiran manusia. Tapi ternyata cita-cita itu tercapai, saya boleh jadi guru rohani ya. Saya jadi guru sekolah minggu, saya boleh ngajar kaum ibu. Dulu saya pernah dipercayakan jadi ketua kaum ibu. Dan sekarang saya mengajar keluarga Sekina. Dengan pengalaman hidup saya boleh mengajar, membagikan supaya kamu yang ada di sini. Goncangan rumah tangga itu pasti ada, tapi tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan pernah mundur ya. Jangan pernah menjadi lemah di dalam Tuhan. Karena kekuatan kita itu hanya ketika kita bersandar kepada Tuhan. Ya. Kemenangan Yesus yang paling terbesar adalah ketika dia bangkit. Itu menjadi satu kemenangan yang luar biasa buat kita semua. Maka Rasul Paulus katakan kalau Yesus tidak bangkit, kita ini lebih malang daripada orang yang paling malang di antara segala orang. Sampai begitu dalamnya perkataan Paulus itu. Berarti kalau Yesus tidak dibangkitkan, hidup kita itu tidak ada pengharapan. Tidak ada belas kasihan, tidak ada kasih karunia Tuhan. Tapi karena dia bangkit, dia bikin kita berharga. Dia berikan semua kasih karunia-Nya buat kita. Untuk kita melayani pekerjaan dia, untuk kita setia kepada dia. Untuk kita terus menyampaikan berita-berita baik tentang Tuhan kepada setiap orang. Mari kita baca ayatnya di dalam Yohanes 11. Di dalam Korintus ya sebenarnya ya. Ayatnya adalah di dalam 1 Korintus. Lupa dicatat nih di sini nih. 1 Korintus berapa ya? 15 tuh kayaknya. Coba kita buka 1 Korintus 15. Ayatnya ketinggalan, di sini enggak ada. 1 Korintus 15, ya betul, tentang kebangkitan Kristus. Kita baca kita berdiri deh sama-sama, kita baca ya, biar panjang dikit supaya kita ngerti. Ayat 17 sampai 19.
2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Silakan duduk. Hidup di dalam dunia ini hanya beberapa tahun saja, ya. Semua orang dari kecil, lahir kecil, agak besar, dewasa, tua, akhirnya akan sadar kita akan mati, ya. Kita akan mati. Dari kita orang pengemis kah sampai kepada orang kaya, daripada orang yang paling miskin kah atau sampai kepada raja, semua akan menuju kepada kematian. Ada orang yang begitu takut dengan mati. Perkataan mati ini tidak boleh diucapkan, pamali. Dulu zaman saya masih kecil juga rasanya saya pernah dilarang begitu. Jangan ngomong mati-mati, enggak boleh. Gitu, ya. Ya memang sih sebetulnya kita mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, ya gitu ya. Tapi orang yang di dalam Tuhan, dia tidak takut mati. Om Yopi suka selalu bilang begini, takut hidup, berani mati, berani hidup gitu ya. Bagaimana ya berani hidup ya kalau misalnya ya. Takut mati apa takut hidup gitu ya. Nah, jadi Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa semua orang akan mati. Yesus pun mati. Tapi dia bangkit dan dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat buat kita. Jadi kalau Yesus ada kebangkitan, berarti dia kan menjadi kebangkitan sulung. Berarti kita kalau nanti mati, pelajaran akhir zaman kita juga akan dibangkitkan. Kalau sekarang nih kita mati dalam keadaan yang beriman, maka pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali kita itu yang pertama dibangkitkan. Orang yang mati yang beriman di dalam Tuhan itu yang pertama dulu dibangkitkan. Yang masih hidup, yang tidak setia akan masuk di dalam zaman antikris. Makanya kita gak usah mikirin antikris kapan datang. Nanti antikris ketika dia datang dia akan menyatakan dirinya terus terang bahwa dia antikris. Nah itu barulah masa penganiayaan akan terjadi. Kan sekarang dia belum menyatakan dirinya. Jadi ya masa-masa menuju kepada kesana. Maka kita kalau orang yang percaya kepada Tuhan. Kita hanya mati satu kali. Mati secara jasmani. Terus kita hidup kembali bersama Tuhan. Tapi orang yang tidak setia kepada Tuhan dia akan mati dua kali. Mati secara jasmani. Mati secara roh masuk dalam neraka di situ. Kita hidup dua kali, hidup di dalam dunia dan hidup baru di dalam Tuhan. Terus kita dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Itu pengajaran kita orang Kristen ya. Jadi mari, orang kalau bilang semua agama sama baik. Betul, semua agama mengajarkan baik. Kecuali agama yang sesat. Dia akan mengajar penyesatan kepada kita. Supaya kita jalannya terus tersesat. Agama yang baik mengajarkan kebaikan. Tetapi di dalam Tuhan ada keselamatan yang tidak ada janji yang bisa orang lain berikan. Kalau firman Allah itu salah, maka dia akan seperti sejarah. Orang hanya mempelajari terus tutup sejarah itu. Nanti diulang lagi. Tapi ketika kita belajar firman-firman itu hidup sampai hari ini. Dikupas terus dan orang gali terus tuh arkeolog cari ini kebenaran. Oh ini benar loh, ini darah Yesus loh, ini DNA-nya. Ini di DNA yang diketemukan di dalam patung yang sudah berapa ribu tahun. Ternyata itu DNA-nya kromosomnya cuma 24. Lalu ditelusur-telusurin Yesus kan tidak ada benih laki-laki. Wah ini DNA-nya Yesus gitu. Jadi sejarah juga mulai terus membuktikan siapa Yesus itu. Kalau dia guru yang gak baik, kalau dia nabi yang tidak baik, orang gak penasaran seperti itu.
Dan sampai hari ini, udah dari zaman dulu nenek moyang kita, mungkin siapa-siapa yang jadi Kristen sampai kepada generasi kita, ke cucu saya, nanti ke cicit semua. Agama Kristen tidak akan pernah hilang. Karena sejarahnya luar biasa. Bukti-buktinya ada bahwa Yesus pernah hidup jadi manusia. Dan dia memberikan bukti-bukti sekarang dengan kepandaiannya arkeolog. Juga dengan teknologi yang begitu maju, itu bisa ditelusuri terus. Apalagi dalam bahasa Ibrani itu ya, Bible Code itu ya, Bible Code itu dalam bahasa Ibrani itu ada banyak rahasia yang bisa diuraikan sampai Bible Code itu waktu Yitzhak Rabin, Perdana Menteri Israel terbunuh, itu sudah ada loh di dalam Bible Code itu. Waktu saya baca, saya pelajarin, luar biasa. Cuma orang belum bisa terka kalau itu Yitzhak Rabin. Tapi ketika Yitzhak Rabin terbunuh, ditelusurin ternyata itu sudah ada nubuatnya. Jadi firman Allah itu sungguh hidup dan luar biasa. Jadi kalau malam ini, kalau kita akan belajar tentang kematian dan kebangkitan Tuhan, tentu kita berbicara tentang kasihnya Tuhan yang begitu besar. Benar kan? Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada saya dan saudara. Supaya kita jangan binasa. Kita yang percaya loh. Supaya kita yang percaya jangan binasa. Jadi kalau banyak orang di luar binasa, kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tidak percaya kepada firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu ketika dia koma, supaya yang percaya tidak binasa. Berbahagialah kita percaya kepada firman Allah, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan binasa. Keselamatan itu dia sudah kerjakan di atas kayu salib untuk kita. Maka dibilang kasih yang terbesar itu ya, lagu karya terbesar, itu kata-katanya kita nyanyiin ya habis firman Tuhan ya. Itu kata-katanya bagus banget, kasih yang suci, kasih yang agung. Dia mengasihi kita bukan ketika kita lagi kayak saya nih ya. Tuhan mengasihi saya bukan ketika karena saya pintar berkhotbah. Tuhan mengasihi saudara bukan karena saudara pintar bernyanyi. Atau saudara anggota KUR yang setia. Dia mengasihi kita, dia memberikan anaknya yang tunggal ketika kita di dalam keadaan berdosa. Dia berikan anaknya. Jadi kalau kita baik kepada orang, kita rela berkorban karena orang itu baik. Ada orang yang gini ya, ke rumah duka aja ya. Aduh udah kalau gak bisa datang, udah gak apa-apa. Enggak, dia baik banget sama saya harus datang biar bagaimana juga. Nah ini kebaikan manusia, baik dibalas baik. Tapi Yesus tahu kita itu gak baik. Kita itu banyak dosanya, dosa keturunan satu dari Adam dan Hawa, dosa dari orang tua kita, dosa dari nenek kita. Tapi Tuhan datang, dia mau menyelamatkan kita, dia berikan kasihnya. Itulah kasih yang terbesar, karya yang terbesar Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kasih itu sebagai janji tunggal. Jadi ketika Yesus mencipta, dia tidak hanya menciptakan manusia, lalu menghembuskan nafas. Udah hidup, biarin aja dia hidup begitu, tidak. Tapi ketika Yesus mencipta manusia, dia menghembuskan nafasnya sendiri. Dan dia memberikan janji yang kekal. Yaitu janji hidup kekal untuk siapa yang percaya kepada dia. Nah ini janji Tuhan ini yang mesti kita pegang. Jadi kita hidup karena janji Tuhan itu. Kita percaya kepada Tuhan, kita setia sampai hari ini karena janji Tuhan. Yaitu hidup yang kekal. Sesudah kematian ada kehidupan yang lain. Nah itulah yang dinamakan nanti kehidupan yang kekal. Cuma ada 2 tempat setelah kita mati. Kemana kita mau pergi? Neraka yang kekal atau sorga yang kekal? Dua-duanya kekal. Pilihannya bukan nanti ketika engkau mati atau ketika engkau sekarat. Pilihannya adalah sekarang. Ketika kita masih hidup, masih punya kesempatan. Itulah kesempatan kita memilih untuk neraka yang kekal atau sorga yang kekal. Aduh keras banget ini firman. Tadi memang begitu pilihannya. Jadi gak ada mau di tengah-tengah, gak ada. Aku setengah jalan aja Tuhan, gak ada.
Ketika kita oke setengah jalan, Tuhan biarkan kita jalan di tengah-tengah yang antara hitam dan putih. Tahu-tahu Tuhan datang. Nah, kita ada di mana? Gak diterima. Kita jadi 5 anak darah yang bodoh. Tidak ada hikmat. Kita menjadi seperti orang yang mendirikan rumah di pasir khotbah minggu yang lalu. Ya, gak ada hikmat. Gak berjaga-jaga. Gak memenuhi kehidupannya dengan standar firman Tuhan. Kita lihat di sini nanti. Ada 6 hal ketika Yesus disalib. Ada 6 hal yang menakutkan terjadi ketika Yesus disalib. Maka tadi saya katakan bahwa sebagai orang percaya kita tidak takut mati. Karena kita tahu kalau kita mati kita pulang ke rumah Bapa yang kekal. Makanya selalu kita bilang turut berduka cita untuk papanya yang sudah pulang ke rumah Bapa yang kekal. Ada satu kepastian loh, kemana kalau kita mati kita pulangnya. Bukan, mati gak tahu lah kemana, terserah lah. Jangan terserah, rugi kita. Ya, kita jangan bilang terserah lah, mati mah bukan urusan oe. Bukan kalau orang Bentang bilang, bukan urusan oe. Banyak kan orang yang bilang begitu, mati aja. Ada lagi yang bilang sama saya begini, nih orang bandel nih, benar-benar orang bebal. Gak usah takut, kalau mati gak mungkin orang biarkan, pasti lu dikubur. Kan ada orang yang, aduh entah kalau gue mati bagaimana, siapa yang ngurus saya gitu kan ya. Dia ada tuh bilang begitu, lu gak usah takut. Gembel aja kalau mati juga pasti ada orang kubur. Orang gak bakal biarkan itu bangkai bergeletakan di jalan. Emang benar sih. Tapi itu tubuhnya loh, tubuhnya, jiwanya, rohnya itu pulang kemana? Maka orang yang tidak di dalam Tuhan, yang tidak punya agama, dia akan menjadi roh yang gentayangan. Ya, dia akan jadi roh gentayangan yang kemana-mana yang minta makan. Dia mimpi tuh, aduh tadi mimpi tuh katanya papa pulang. Padahal papanya udah gak pulang, apalagi kalau papanya anak Tuhan yang setia. Gak pulang, ke rumah minta makan. Yang minta makan tuh si Letoy, Letong. Ya, saya demen deh kalau ke rumah duka yang orang Buddha itu. Ada Mercy, hidupnya aja gak naik Mercy. Waktu mati dibeliin Mercy. Terus katanya sekarang kan udah maju. Ada komputer. Emang kata saya dia bisa komputer kagak? Kenapa dibeliin komputer? Terus siapa yang main? Biarin aja lah, nanti dia mungkin ada anak buah. Dibakarin duit untuk apa? Supaya dia bisa ngegaji pembantu. Alamak. Ini pengertian yang salah. Maka kata firman Tuhan, kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita mati kita ada di satu tempat yang namanya Firdaus. Kita gak gentayangan. Siapa yang mau jadi roh gentayangan? Ada? Saya sih gak mau jadi roh gentayangan. Saya mau pulang ke rumah Bapak. Roh saya adalah roh yang pasti. Bapak yang punya, saya pulang ke rumah Bapak. Supaya saya bisa nyampe ke rumah Bapak, saya gak tersesat. Saya harus belajar firman Tuhan yang benar. Supaya saya tidak tersesat jalan saya. Ada 6 hal yang menakutkan ketika Yesus disalib. Ini sedih nih kalau udah bicara ini. 1, yaitu agama merosot. 2, politik merosot. 3, hukum merosot. 4, militer merosot. 5, masyarakat merosot. 6, alam semesta mengubur Yesus. Apa ini artinya ya? Saya waktu belajar juga bingung nih. Iya ya, agama merosot. Nah sekarang kita lihat. Ketika Yesus diadilin, dituduh, dari dia ditangkap, dituduh, diadili berkali-kali, dilempar ke sini, dilempar ke sana, ya, ke pemuka agama, ke Mahkamah Agung, kembali lagi ke pengadilan. Ini semua terlibat agama, politik, hukum, militer, masyarakat, dan alam semesta. Alam semesta ya maksudnya bumi yang menguburkan Yesus. Dia mati di situ ya. Jadi kalau kita lihat begini, Yesus disalibkan dengan cara yang seperti itu. Kalau dia tidak bangkit, bukankah kita ini manusia yang malang? Itu yang Paulus bilang. Tidak ada pengharapan. Yesus yang kita agungkan tidak melawan. Dia menerima semua tuduhan, dia menerima semua perlakuan biadab manusia kepada dia pada waktu itu. Militer, agama, dan politik semua bermain di dalam kematian Yesus. Kenapa? Yesus disalibkan oleh agama. Imam-imam besar.
berusaha mencari kesalahan dia tapi tidak ditemukan sampai kepada Pilatus. Politik dimainkan. Ya. Udah jelas Yesus itu tidak bersalah, tidak ditemukan kesalahannya. Baik di dalam tata hukum Taurat juga yang dia banyak melakukan hal yang bertentangan dari Taurat, tapi dia tidak melanggar Taurat. Itu hebatnya Yesus. Itu yang dikatakan politik, hukum bermain di sini. Ini yang membuat Yesus akhirnya disalib, militer. Kan tentara Romawi yang menangkap dia. Masyarakat, siapa masyarakat yang berteriak salibkan dia dan bebaskan Barabas. Saudara tahu ketika orang berteriak salibkan dia. Seminggu yang lalu ketika Minggu Palma itu orang banyak itu berkata Hosana, Hosana, dia yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari ini orang itu memuliakan Tuhan. Hosana, Hosana, selamatkan kami. Hosana, mulialah Tuhan. Seminggu kemudian ketika hukum, politik, agama terus dipermainkan untuk menjatuhkan Yesus. Orang yang waktu seminggu yang lalu itu berkata Hosana, Hosana. Seminggu kemudian dia berkata salibkan dia. Bebaskan Barabas. Ironis ya. Manusia pada zaman itu. Karena mereka mau menyalibkan Yesus. Karena sudah tidak ada lagi keadilan. Tidak ada lagi kebenaran yang bisa dipertahankan pada waktu itu. Dan Yesus tidak berusaha mempertahankan diri. Dia terima semuanya itu. Karena dia tahu dia sedang membuat sebuah karya terbesar. Karya Bapa untuk menyelamatkan manusia. Maka kita harus belajar ini dan kita memperbaiki diri. Tuhan, aku mau sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Aku gak mau main-main Tuhan. Aku gak mau tinggalkan Tuhan. Aku gak mau ngambek-ngambek Tuhan. Kalau Tuhan datang aku lagi ngambek bagaimana? Aku bisa ketinggalan. Maka firman Tuhan bilang, jika hari ini engkau dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Bertobat dan percaya, berjalan bersama Tuhan. Supaya kita ada ke satu titik yang Tuhan sudah tentukan. Itu kita ada di sana. Di sorga yang mulia. Jadi akhirnya Yesus mati. Karena teriakan masyarakat. Dikuburkan. Bumi menguburkan dia. Itulah Yesus yang kita sembah. Tapi hanya 3 hari kemudian dia bangkit. Nah ketika dia bangkit kemenangan itu ada. Walaupun tentara Romawi berusaha mengatakan bahwa Yesus hilang ketika kuburannya kosong. Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Tapi toh kebenaran itu tetap bergema sampai hari ini. Bahwa dia bangkit dan dia ada di sorga yang mulia. Itu orang Yahudi keras kepala luar biasa. Seluruh dunia tur ke Israel. Menapaktilasi semua jalan Yesus. Seluruh dunia. Bukan dari Indonesia aja. Seluruh dunia datang ke Israel. Holy Land. Menapak jalan Yesus. Via Dolorosa ada itu. Walaupun kiri kanannya orang jualan semua. Bahwa dia pernah ada loh. Seluruh dunia mengaku pernah. Israel tidak mau percaya. Ironis kan? Tapi semua orang berdoa buat Israel. Pasti ada rencana Tuhan lagi yang besar. Dan kita juga gak tahu sampai gak nanti kita melihat semua itu. Dan saya gak mau mikir sampai jauh. Pokoknya Tuhan sekarang ada kesempatan. Sekarang aku ngerti firman Tuhan. Aku belajar, aku setia. Dan aku hidup sesuai dengan firman Tuhan. Udah jangan mikir terlalu jauh. Maka hidup kita harus dipenuhi terus oleh firman. Jadi kesimpulannya adalah gini. Yesus dibunuh bukan oleh teroris. Dia dibunuh oleh hakim-hakim yang melanggar hukum. Dia dibunuh oleh politikus yang tidak tahu malu. Dia dibunuh oleh pemimpin agama yang tidak takut sama Tuhan.
Ya, yang tidak takut sama Tuhan, dia dibunuh oleh militer yang tidak punya tanggung jawab. Jadi ini ada konspirasi besar. Lalu dia dibunuh oleh rakyat yang berteriak-teriak, salibkan dia dan bebaskan Barabas. Tetapi ketika dia bangkit, hari kebangkitan Yesus itu adalah jaminan buat saya dan saudara bahwa kita hidup dalam pengharapan. Amin. Nggak yakin. Kebangkitan Yesus itu adalah jaminan buat kita manusia bahwa hidup kita itu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Gitu atuh murid Tuhan. Amin sih ragu-ragu ya. Amin iya apa enggak ya gitu ya. Jangan ragu-ragu kalau kau yakin. Amin. Walaupun suaramu mungkin paling lantang sendiri. Sebodoh teing gitu ya. Yang penting aku menyuarakan hatiku. Amin. Aku percaya pada Tuhan. Saya kalau baca firman mau keras-keras. Memang satu dasar suaranya keras. Kedua saya tuh terpesona dengan Esra. Coba baca kitab Esra. Dia tuh talentanya baca Alkitab loh. Dia kalau baca Alkitab semua orang mendengarkan. Dan terpesona dengan firman yang dia baca. Bukan dia bahas, dia khotbah gitu. Dia baca. Makanya kalau baca firman Tuhan baca sungguh-sungguh. Dengan intonasinya yang benar sehingga orang yang mendengar juga menikmati pembacaan firman itu ya. Sedikit intermezzo. Jadi ketika kita harus mengerti kenapa kita harus beriman kepada Tuhan ya. Karena hanya Dia Yesus yang memberikan pengharapan kepada kita. Bahagia kan? Bangga ya punya Yesus yang seperti itu. Maka saya suka sedih deh kalau saya lihat orang gak mau percaya Yesus sungguh-sungguh tuh saya sedih. Kenapa? Karena dia gak ngerti. Kalau orang ngerti firman Allah dia tidak mudah kecewa. Karena dia tahu di dalam dunia ini orang gak sama. Pasti ada yang mengecewakan. Ya, tetapi kita percaya kepada Tuhan ada firman yang selalu mengajar kepada kita untuk mengalah supaya menang. Ada firman yang mengajar kepada kita untuk berdamai dengan setiap orang. Ada firman yang mengajar kita untuk selalu mengampuni, selalu mengasihi, dan selalu memberkati. Saya banyak yang mau kesaksian gak usah lah. Kesaksian melulu nanti ya. Iya banyak hal-hal yang kecil deh ya. Saya pikir-pikir aduh Tuhan. Saya tuh gak berdoa secara spesifik sama Tuhan. Tapi Tuhan tahu kalau pengharapan hidup saya itu cuma sama Tuhan. Karena saya tahu kalau saya curhat kepada manusia. Ya berarti saya mengharapkan pertolongan Dia. Saya cuma bicara sama Tuhan. Tuhan begini. Ya sepertinya Tuhan gak dengar, saya juga udah gak pusing. Iyalah gak apa-apa Tuhan belum jawab gitu kan ya. Tapi kira-kira 1 bulan kemudian bisa ada jalan terbuka. Bisa ada jalan terbuka terus tiba-tiba. Ini orang kayak malaikat buat saya. Dia datang, dia kasih info begini-begini. Duh sampai saya langsung spontan. Duh kamu tuh malaikat dah kata saya. Seperti malaikat yang diutus Tuhan. Saya tuh bilang Tuhan, saya tuh Tuhan begini-begini mau begini-begini. Tapi saya belum sanggup begini-gini. Luar biasa ajaibnya Tuhan. Apa masalahmu pada malam ini? Beban apa yang kau bawa kepada Tuhan? Keadaan rumah tangga, kesulitan ekonomi kah, sakit penyakit kah? Ayo berharap kepada Tuhan. Yesus yang kita sembah itu. Dia tidak mati di dalam kubur cuma 3 hari. Dia hanya mati 3 hari. Tapi dia bangkit untuk memberikan kepada kita kepastian. Aku hidup dan hidup untuk selamanya. Kita baca lagi ayat itu yang ada di dalam 1 Yohanes 2 ayat 25. 1 Yohanes 2 ayat 25 di bagian belakang. 1 Yohanes 2 ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Ini perikop ini
ayat 18 sampai 27 ini, perikop ini judulnya Antikristus. Kita hidup di dalam zaman yang menuju ke sana loh. Tapi itu firman Tuhan mengingatkan kita yang kita kaitkan dengan kematian dan kebangkitan. Ingat janji Tuhan bahwa ada hidup yang kekal. Apapun keadaan kita, apapun kesulitan kita, ingat ada hidup yang kekal. Itu janji Tuhan. Dan itu sasaran kita ke sana, hidup yang kekal. Itu visi kita, hidup yang kekal. Jadi kita nggak mau bermain-main dengan waktu. Kalau masih sehat, ada waktu, mari beribadah kepada Tuhan. Kalau tidak ada waktu, atur waktu supaya bisa beribadah kepada Tuhan. Jangan beribadah, aduh hari ini saya sempat, oke lah ke gereja lah daripada di rumah. Itu motivasinya belum benar, tapi lebih bagus daripada enggak gitu ya. Tapi secara perlahan akan diperbaiki. Hari Kamis aku tidak kemana-mana karena aku sore mau ibadah. Aku mau perginya yang dekat-dekat aja. Kan ada saudara-saudara kita yang pekerjaannya sales gitu ya. Saya suka bilang coba berani ngomong sama bos. Kalau hari Kamis jangan jauh-jauh karena saya ada ibadah. Kalau kita ngomong sebelum ngomong berdoa dan kita ngomong baik-baik. Pasti bos juga terenyuh hatinya. Bos yang benar itu dia senang loh kalau punya pegawai. Rajin berdoa, rajin ibadah, dia tahu nanti kerjaannya benar. Nggak nyeleweng gitu maksudnya ya. Jadi bos yang pinter tuh seperti itu mestinya. Tapi banyak bos yang nggak pinter juga sih ya. Cuma taunya ngitung kekayaan aja gitu ya. Duh puji Tuhan ada firman yang selalu Tuhan ingatkan buat kita ya. Jadi setiap memperingati kematian dan kebangkitan Yesus, ingat kuasa daripada kebangkitan itu. Nanti kalau kita belajar lagi, kuasa dari kebangkitan itu membebaskan kita loh dari belenggu. Belenggu hidup apa? Pembebasan tubuh misalnya ya, bukan roh aja dibebaskan, ada pembebasan tubuh. Tubuh ini kita harus pakai untuk menyampaikan berita. Artinya dari tubuh kita ini adalah kehidupan kita yang dilihat orang banyak ini harus menjadi Injil yang terbuka. Kuasa kebangkitan itu kalau udah bekerja di dalam kita, dia akan begitu. Ya, tubuh ini akan lepas dari segala belenggu dosa percabulan misalnya, dosa penipuan atau dosa apa? Ada banyak dosa-dosa yang mengikat kita tanpa kita sadari, yang kita pikir nggak apa-apa sedikit-sedikit. Tapi kuasa kebangkitan itu harus kita alami supaya kita bebas, merdeka, melayani Tuhan dengan hati yang bebas, beribadah dengan hati yang bebas. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Biarlah kita semakin diberkati Tuhan. Ingat kasih Yesus adalah kasih tanpa syarat ya. Dia mengasihi kita bukan waktu kita lagi jadi orang hebat. Tapi dia mengasihi kita justru ketika kita lagi dalam keadaan berdosa. Nanti kita nyanyikan lagu Karya Terbesar. Habis doa nanti kolekte dijalankan, nanti 3 orang akan bagi ini ya, sejarah gereja, lahirnya gerakan Pantekosta. Terus cerita Martin Luther ini, dia kan yang bapak reformasi itu ya, kita baca dan kita pahami dan kita bangga gitu ya, jadi anak Pantekosta. Yang termulia, mari sama-sama kita berdiri. Hanya kutemukan di dalam Yesus. Kasih yang terindah. Hanya ku temukan di
sekali lagi lagu ini. Nanti Bapak Hadianto berdoa untuk firman Tuhan. Sudah kami dengar pada saat malam ini, biar kiranya Tuhan boleh mengerjakan kami semua Tuhan di setiap pribadi kami, untuk kami boleh dikuatkan, untuk kami boleh ditenangkan, untuk kami melakukan setiap janji-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Kalau Engkau yang sudah begitu mengasihi kami ya Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Engkau yang sudah mati boleh bangkit Tuhan untuk boleh membuktikan kepada dunia, Amin. kepada setiap kami yang percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Kalau Engkau bukan Allah yang selalu Tuhan Yesus hidup. Haleluya Yesus. yang boleh ada Tuhan yang Haleluya, hadir di setiap hati kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kuatkan kami Tuhan di dalam pengiringan kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya. Di setiap masalah kami Engkau ada, Amin. membukakan jalan keluar. Haleluya Yesus. Di setiap sakit kami Engkau boleh menyembuhkan Haleluya, kami, Yesus. boleh menguatkan kami untuk kami boleh bangkit Haleluya, Tuhan. Yesus. Haleluya. Membuat kami boleh semangat untuk hidup. Amin. Haleluya Yesus. Kuatkan iman kami ya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Agar kami senantiasa boleh setia dan setia sampai kami boleh menghadap Engkau kembali ya Tuhan Amin. Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada saat malam ini. Haleluya, Yesus. Kiranya boleh menguatkan kami Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus. Jadikan kami anak-anak-Mu Haleluya. yang heran Tuhan, Amin. Haleluya Yesus. yang selalu setia, Haleluya. yang selalu taat. Amin. Haleluya. Biar Tuhan Kau berkati kami semua yang hadir pada saat malam ini. Biar sebentar kami boleh pulang membawa sukacita yang besar, yaitu firman-Mu yang hidup, untuk kami dapat lakukan di dalam setiap rumah tangga kami ya Tuhan Yesus. Untuk kami dapat saksikan kepada dunia ini bahwa Engkau Allah yang hidup. Berkati juga Tante Nila yang sudah menyampaikan sebagai firman-Mu. Berkati dalam kehidupannya, berikan kekuatan, kesehatan senantiasa. Berkati dalam rumah tangganya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila doa permohonan kami, Haleluya. kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu saja. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Amin. Silakan duduk. Kita akan jalankan persembahan yang kedua.